Mas Bayu, saatnya kita ikuti Sinau Bareng. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Kawas Bayu, sahabat Gemilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kawas Bayu kembali lagi berjumpa di 96.8 FM Radio Gemilang, jendela musik dan informasi. Kawas Bayu, kita kembali bersama di satu saja acara pembelajaran jarak jauh via radio yang akan ditampilkan Bapak Ibu Guru Kabupaten Magelang yang berkompeten dan juga bersemangat untuk kembali menghadirkan materi-materi yang sangat bermanfaat buat anak didik di Kabupaten Magelang. Kawas Bayu, kita berjumpa di saja acara Sinau Bareng. Satu saja acara spesial dari Radio Gemilang FM, tentu saja bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang yang akan hadir untuk Anda setiap harinya pukul 7 hingga 8 dan 11 hingga 12. Kamas Bayu sahabat Gemilang juga bisa berpartisipasi dengan memberikan masukan-masukan yang kontributif di WhatsApp Radio Gemilang FM di nomor 081 578 968 968. Kamas Bayu, tanpa panjang kata lagi, kita sambut saja acara Sinau Bareng di kesempatan hari ini. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kang Mas Mbak Yu, sahabat Gemilang, dan anak-anak hebat generasi Gemilang. Salam sehat selalu untuk kita semua. Masih stay tune di 96.8 FM, Radio Gemilang FM, jendela musik dan informasi. Pada pagi yang cerah ini, perkenalkan, nama saya Agnes Kumala Sinta, biasa dipanggil Bu Sinta, dari SD yang nun jauh di pojok paling utara, tepatnya SD Negeri Krincing, Kecamatan Secang, dan rekan saya Ibu Priyanti dari SDN Maturetno, Kecamatan Kaliangkri, dalam acara Sinau Bareng Radio Gemilang FM. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kelancaran dan dimudahkan dalam berpikir. Berdoa dimulai. Selesai. Oke Bu Priyanti, bagaimana kabarnya hari ini? Oh, baik sekali. Alhamdulillah, luar biasa. Wow, alhamdulillah ya Bu. Dan bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak sehat selalu dan tetap semangat dalam belajar. Bu Priyanti, tahu tidak kalau program belajar di Radio Gemilang ini dapat terlaksana karena adanya kerjasama antara Dinas Pendidikan Kabupaten Magelang, Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Radio Gemilang FM loh. Oh iya, tentunya tahu. Semoga dengan program belajar ini membuat anak-anak lebih senang dalam belajar ya Bu Sinta. Meski sebenarnya dengan pembelajaran saat ini tidak hanya siswa saja yang merasa ingin segera melaksanakan pembelajaran tatap muka, melainkan guru pun ingin sekali segera bertemu dengan anak-anak. Tapi Bu, kembali lagi dengan keadaan yang belum memungkinkan, maka kita harus bersabar dan lebih bijak dalam menyikapinya. Termasuk salah satunya program pembelajaran melalui siaran pada hari ini. Nah, sebagai ucapan terima kasih kita atas terlaksananya program ini, mari kita sapa terlebih dahulu Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang, Bapak Aziz Amin Mujahidin MPD, Bapak Kepala Bidang Pembinaan, Bapak Broto Wibowo MPD, para pengawas dan kepala sekolah, serta Bapak Ibu Guru kelas 1 sekolah dasar di seluruh Kabupaten Magelang. Selamat pagi, pagi, luar biasa. Sinau Bareng di Radio Gemilang. Tidak lupa juga kita ingin menyapa para orang tua wali murid kelas 1 di rumah yang sedang mendampingi putra-putrinya mendengarkan 96.8 FM Radio Gemilang. Semoga Bapak Ibu juga selalu tetap bersemangat mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Karena saat ini kita memang belum bisa belajar seperti biasa. Bu Sinta, pagi ini kita akan belajar apa Bu?
Masih di Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Pagi ini kita akan belajar tema 3, kegiatanku, subtema 2, kegiatan siang hari pada kelas 1 sekolah dasar. Dengan tujuan pembelajaran, siswa mampu yang pertama, mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan aturan di rumah. Yang kedua, mengidentifikasi gerak cepat dalam sebuah tari. Yang ketiga, menunjukkan kebiasaan-kebiasaan di siang hari sesuai aturan di rumah dengan tepat. Yang keempat, mengidentifikasi nama dan lambang bilangan 11 sampai dengan 20. Dan yang terakhir, yaitu yang kelima, mengidentifikasi gerak menendang sebagai bagian dari gerak manipulatif. Sinau bareng di Radio Gemilang. Bu Priyanti, apakah Ibu masih ingat masa-masa kecil waktu sekolah? Masih lah. Wah, tentunya sangat menyenangkan ya. Apa sih hal yang biasanya Ibu lakukan? Biasanya ketika pagi hari saat berangkat, saya senang sekali karena akan bertemu dengan teman-teman dan ibu guru. Namun, pada siang hari, pada saat bel tanda pulang berbunyi, saya juga sangat senang sekali karena sudah penasaran untuk segera pulang dan mencicipi masakan ibu. Biasanya, saya pulang berjalan kaki bersama teman-teman. Tak lupa, jalannya di tepi sebelah kiri tentunya. Sesampainya di rumah, saya mengetuk pintu dan mengucap salam. Walaupun itu di rumah kita sendiri, kita juga harus membuka sepatu dan meletakkannya di rak sepatu dengan rapi. Setelah itu, saya letakkan tas dengan rapi juga. Kemudian, saya berganti pakaian, cuci tangan, lalu makan siang. Tahu nggak Bu Sinta? Masakan ibu saya itu enak sekali loh. Dan sebagai wujud syukurnya, saya selalu berdoa terlebih dahulu sebelum makan. Setelah saya selesai makan, saya membereskan dan mencuci peralatan makan. Anak-anak hebat, apakah kalian melakukan hal yang sama dengan Bu Priyanti tadi? Jika belum, mulailah dari sekarang untuk selalu melakukannya di rumah. Mulailah dari hal-hal yang kecil terlebih dahulu. Tapi tentunya kita harus sesuaikan dengan kondisi saat ini. Untuk saat ini, jika kita baru saja keluar rumah, sesampai di rumah, kita harus langsung mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir sebelum masuk rumah. Berganti pakaian dan pakaian yang baru saja kita pakai sebaiknya langsung direndam menggunakan deterjen sesuai anjuran protokol kesehatan. Setelah makan siang, apakah Bu Priyanti kemudian tidur? Oh, tentu tidak. Setelah kita makan, kita tidak boleh langsung tidur karena hal itu dapat merusak sistem pencernaan kita. Setidaknya kita istirahat sejenak, misalnya ngobrol bersama orang tua atau menonton televisi sebentar. Atau bisa juga kita mengulang pelajaran. Setelah itu baru kita tidur siang. Dari hal-hal yang saya sebutkan tadi, itu semua termasuk contoh kegiatan di siang hari. Sekaligus contoh aturan-aturan yang ada di rumah ya Bu. Jadi anak-anak boleh menirunya. Saya yakin jika anak-anak menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak akan semakin disayang oleh orang tua karena sudah menerapkan sikap patuh dan taat kepada orang tua. Sinau bareng di Radio Gemilang. Setelah kita tidur siang, kita juga dapat melakukan kegiatan positif. Maaf, bukan tidak dapat, tapi dapat melakukan kegiatan positif yang kita sukai. Misalnya, bernyanyi, bermain musik, atau menari. Apakah Bu Sinta suka menari? Tentu, saya suka menari.
Mulai dari tari tradisional sampai tari kreasi baru, saya suka, Bu. Dan biasanya saya lebih suka tarian yang iringannya cepat. Namun, tentunya ada juga orang yang lebih suka menari dengan iringan lambat. Jadi, menari itu ada yang termasuk gerak cepat dan ada juga yang termasuk gerak lambat, Bu. Gerakan tari kita juga harus menyesuaikan iringan musiknya agar selaras dan indah. Adakah tari daerah yang termasuk gerak cepat, Bu? Jelas ada, misalnya tari saman. Oh iya, benar. Tari saman memang tarian jenis cepat. Saya pernah melihatnya di televisi. Kalau tidak salah, tari saman itu berasal dari Aceh ya, Bu? Tepat sekali. Tari saman berasal dari Aceh. Selain tari saman, contoh tarian yang termasuk gerak tari cepat yaitu tari jaipong dari Sunda, tari kecak dari Bali, dan masih banyak lagi tarian yang kita miliki. Gerakan-gerakan pada tarian itu biasanya menirukan kegiatan sehari-hari. Contoh, menyapu, menyiram tanaman, dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Bisa juga menirukan gerakan hewan, misalnya tari kelinci, tari kupu-kupu, tari ayam. Gerakan-gerakannya menirukan gerakan hewan. Saat kita menari tari kelinci, kita harus benar-benar bergerak seperti kelinci. Melompat-lompat, menolehkan kepala ke kanan dan ke kiri. Pada saat kita menari kupu-kupu pun, tangan kita biasanya dikepak-kepakkan ke atas dan ke bawah, seperti kupu-kupu yang sedang terbang. Tahu tidak, Bu? Tari kupu-kupu itu termasuk gerak tarian yang lambat loh. Oh. Cepat dan lambatnya gerakan disesuaikan dengan iringan musiknya. Untuk contoh tari yang termasuk gerak lambat, maksudnya tari tradisional ya, tari gambyong dari Jawa Tengah. Namun masih banyak juga contoh yang lainnya. Mungkin Bu Priyanti bisa memberikan contoh yang lain. Karena negara kita memiliki kekayaan kebudayaan yang beraneka ragam. Apakah Bu Sinta masih ingat pengalaman pertama kali saat berlatih menari? Jelas ingat, biasanya pada saat awal kita berlatih menari, kita tidak langsung menggunakan iringan musik, melainkan menggunakan hitungan. Begini contohnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, hitungannya dilakukan berulang-ulang untuk gerakan bagian kanan dan bagian kiri secara bergantian. Ada juga yang menghitungnya sampai bilangan ke-10. Sampai bilangan ke-10? Bilangan 10 itu terdiri dari angka 1 dan 0 kan, Bu? Betul sekali. Bilangan 10 termasuk bilangan yang terdiri dari 2 angka. Sebelum bilangan 10 ada bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu masih terdiri 1 angka. Untuk bilangan 10 sampai 20 dan seterusnya sudah termasuk 2 bilangan. Untuk kelas 1 tema 3 subtema 2 ini, anak-anak baru akan mempelajari bilangan yang dimulai dari 11 sampai dengan 20 secara berurutan. Mari kita sebutkan bersama-sama. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Saya yakin anak-anak pasti bisa melakukannya dan tentunya mereka bisa melakukan secara hafal dan juga bisa menuliskannya. Pada kedua bilangan tersebut memiliki nilai tempat yang berbeda loh, Bu. Untuk bilangan yang di belakang atau sebelah kanan bernilai satuan dan bilangan yang di depan atau sebelah kiri bernilai puluhan. Misalnya bilangan 12. Manakah yang menempati nilai puluhan dan satuannya, Bu? Bilangan 12 itu terdiri dari angka berapa dan berapa? 1 dan 2.
Angka berapakah yang berada di belakang? 2, Yang di depan? 1. Iya, betul sekali. Jadi angka 2 itu karena letaknya di belakang maka nilainya satuan. Sedangkan yang di depan angka 1 bernilai puluhan. Selain digunakan untuk menghitung gerakan tari, pada saat kita berolahraga pun kita juga menggunakannya untuk menghitung. Sinau bareng di Radio Gemilang. Nah, ngomong-ngomong soal olahraga ya Bu, apakah Bu Sinta suka berolahraga? Olahraga? Wah, tentu saya suka. Dan saat ini kita memang sangat perlu sekali melakukan olahraga agar tubuh kita sehat. Apabila tubuh kita sehat, maka imun kita terjaga sehingga kita tidak mudah terserang penyakit, terutama corona. Namun, sebaiknya kita benar-benar bisa memilih olahraga apa saja yang boleh kita lakukan dan yang belum boleh dilakukan untuk saat ini. Karena olahraga itu ada yang harus dilakukan dengan cara beregu dan ada juga yang dapat dilakukan sendiri. Menurut Bu Priyanti, kira-kira olahraga apa yang cocok untuk suasana seperti saat ini? Kalau menurut saya ya Bu, kita sebaiknya memilih olahraga yang dapat kita lakukan secara mandiri. Misalnya, kita melakukannya di rumah sendiri. Kita biasanya ya olahraga yang beregu kita praktekkan saja secara sendiri. Tidak harus bertanding, karena jika bertanding tentunya akan mengundang kerumunan sehingga melanggar protokol kesehatan. Jadi, misalnya Edo suka bermain sepak bola, Edo cukup melakukannya sendiri di rumah sesuai teknik yang ada. Misalnya menendangnya dan dipantulkan ke pohon yang besar atau di depan tembok sehingga bola dapat memantul seperti pada saat kita bermain, menendang atau mengoper bola. Bisa juga kita berlatih menggiring bola. Gerakan-gerakan tadi termasuk dalam gerakan manipulatif atau gerakan ketangkasan. Ada juga yang menganggap sebagai gerak keterampilan. Kok Bu Priyanti sangat paham dengan olahraga sepak bola ya? Jangan-jangan Bu Priyanti gemar bersepak bola? Ya hanya sekedar tahu saja sih. Setahu saya, pada saat kita bermain bola, banyak sekali tekniknya. Misalnya, menendang dengan kaki bagian dalam, menendang dengan kaki bagian luar, dan menendang menggunakan punggung kaki. Namun, hingga saat ini, olahraga yang dipilih oleh banyak orang adalah bersepeda. Mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Semua mendadak gemar bersepeda. Biasanya mereka bersepeda menuju ke tempat-tempat wisata lokal di daerah kita. Oh ya? Iya. Ada yang ke Candi Borobudur, ke Telaga Breder, balkondes-balkondes yang ada di daerah Borobudur. Bahkan ada juga yang sampai di puncak Gunung Telomoyo. Serta tempat wisata yang lagi viral itu loh Bu. Wisata apa itu Bu? Itu loh, Nepal Van Java di daerah Kaliangkrek. Tapi bagaimana dengan protokol kesehatannya? Tenang saja. Di sana pun tetap mengikuti protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Namun, alangkah baiknya jika kita melakukan olahraga di rumah atau tempat yang dekat-dekat saja. Wah, ternyata daerah kita mempunyai banyak tempat wisata ya. Namun, saya juga setuju dengan pendapat Bu Priyanti bahwa kita sebaiknya berolahraga di rumah atau tempat-tempat yang dekat terlebih dahulu. Apalagi bagi para pelajar, keluarlah rumah jika memang ada hal yang mendesak dan selalu patuhilah protokol kesehatan dengan cara memakai masker jika hendak keluar rumah. Sering-seringlah mencuci tangan, menggunakan sabun dan air yang mengalir. Makanlah makanan yang bergizi dan istirahatlah yang cukup. Insya Allah kita akan selalu sehat. Amin. Sinau bareng di Radio Gemilang. Hari ini banyak sekali informasi yang Bu Sinta berikan.
Terima kasih ya Bu. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan. Terima kasih Kak Mas Mbak Yu dan anak hebat generasi Gemilang yang telah mengikuti pembelajaran hari ini di 96,8 FM Radio Gemilang FM, Jendela Musik dan Informasi. Ya, sama-sama Bu Priyanti. Saya ulangi lagi ya. Untuk pembelajaran pada hari ini diantaranya kegiatan pada siang hari beserta aturan-aturan di rumah, gerakan cepat pada tarian, mengenal bilangan 11 sampai dengan 20, dan gerak manipulatif menendang. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini benar-benar bermanfaat dan menambah pengetahuan. Anak-anak, tentunya kalian sudah paham ya. Jika ada hal yang belum tahu, silahkan mintalah bimbingan ayah dan bunda di rumah. Atau bisa juga kalian hubungi bapak dan ibu guru. Untuk tugas hari ini, silahkan tuliskan kegiatan kalian di siang hari. Kerjakan di buku tulis kalian. Anak-anak hebat, hari ini Ibu, Nama, Sinta, dan teman saya, Bu Priyanti, undur diri. Mohon maaf jika ada salah kata. Tetap semangat, ikutilah protokol kesehatan, dan salam sehat selalu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinau bareng di Radio Gemilang. Adik-adik siswa, sahabat Gemilang, demikian tadi kebersamaan kita di program Sinau Bareng bersama para Bapak Ibu Guru yang berkompeten dan bersemangat serta berdedikasi dari Kabupaten Magelang. Semoga Kak Mas Bayu, anak didik semuanya selalu diberi kesehatan dan kita bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Kak Mas Bayu, dari Kabinsial kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan Rahayu. 96.8 FM Radio Gemilang, Jendela Musik dan Informasi. Sinau bareng di Radio Gemilang. Kang Mas Bayu, baru saja kita ikuti Sinau bareng di Radio Gemilang.